serang baru subhanallah. Yang bawa hadroh, yang bawa HP nyalain tuh sinyalnya, betul, lampunya nyalahin gitu. Subhanallah. Mau begitu? Mau begitu? Hah? Mau enggak? Tergantung sekretaris. Kalau sekretaris oke, kita ngikut. Donatur siap? Donatur siap? Kalau bilang begini jadi diem aja. Donatur siap apa? Masih belum connect nih. Ya Allah. Ntar malam atau connectnya? Oh siap. Kalau kita ntar malam siap connect dia. Apa tuh? Antusiasme kita tunjukkan bahwa Islam itu eksis di bumi kota Serang. Baru insya Allah tahun depan insya tahun depan dia insya tahun depan kita keluar semua. Subhanallah. Kalau sekarang kan barengan sama bulu tangkis susah ya. Untuk alhamdulillah malam Rabu Ustaz Ali nomor ada di mana adanya? Bogor. Malam Rabu besok Senin Kamis. Malam Rabu. Kalender mana sih sampean itu? Wah, kayaknya dia malam habis zikir lupa tuh saking khusyuknya itu. Ya Allah, mantap itu, saya pengen nangis itu. Lapas. Tapi bener itu. Ya Allah, saya lagi mikir kalau saya disuruh doa begitu, yakin gue pernah nangis, pernah ketawa. Tapi begini Mak, ya artinya kan walaupun nggak ada yang Kiai Dokter, ada yang Kiai Arwanto, begitu subhanallah. Sanadnya udah tembus di sanad itu, sanad itu langsung diperintahkan an Kiai Nopal, an Arwanto, an lagi nanti kan begitu. Subhanallah. Ya kalau sampai nggak ada Ustadz Yusuf, insya Allah. Kalau Ustadz Yusuf nggak ada Ustadz Julkifli. Saya yakin loh. Allah la ilaha illallah. Bukan pada bukan bubar. Lagi sambet dia nih. Kenang. Disuruh datang ke sini malah disono sih. Sini makanya duduknya. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menampak di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa pergunakan amalia kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Ini jadi ibrah buat kita, jadi pelajaran buat kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya singkat bacakan daripada kitabnya Tanbihul Ghafilin, babnya Fadilah Yaum Asyura, Fadli Yaum Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil yang singkat saja, Pak. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 daripada bulan Haram. Apa di antaranya? Diterimanya taubat Nabi Yunus alaihi salam. Diterimanya taubat Nabi Yunus alaihi salam pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kita ngerti dan paham bagaimana kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada kaumnya. Ketika Nabi Yunus berdakwah mengajak kepada agama tauhid, kaumnya tidak mau, kaumnya enggan, tidak percaya dengan ajakan Nabi Yunus alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Yunus berkata, kalau kau tidak percaya dengan agama samawi, maka nanti kau akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Yunus itu enggak takut, Pak.
nggak takut, nggak keder dia, malah nantang sama Nabi Yunus. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Mana ajabnya? Begitu Pak umat Nabi Yunus. Sekarang mah enak Pak berdakwah tuh, subhanallah. Enak zaman sekarang aja ya. Enak dakwahnya, baru datang vokalis ada alhamdulillahirobbil, pulang ada teng-tengan. Ada, kamu gak disebutin itu. Gak usah itu. Gak usah macam itu mah urusan Pak Zulkifli. Salah. Enak dakwah zaman sekarang, betul Pak Ustaz Mulyono. Enak, subhanallah. Jadi guru enak, jadi ustaz enak, jadi mubalik enak zaman sekarang mah. Datang disambut, datang langsung berdiri, datang langsung tola al badru alaina. Lah zaman Rasul, zaman Nabi Yunus, subhanallah, ketika mengajak diejek, ketika mengajak dicaci maki. Mana ajab Allah, mana muka Allah? Saya pengen tahu. Ini umat Nabi Yunus, bentar lagi nanti yang nerusin tuh ya dakwahnya ya. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan ajab kepada umatku ya Allah, turunkan ajab kepada umatku ya Allah. Sehari ajab belum sampai, 2 hari ajab belum turun, 3 hari sampai seminggu ajab belum datang. Apa kata umatnya? Bohong, katanya gue mau diajab. Mana? Pembohong. Umat. Ada sekarang begini, kira-kira Ustaz lagi ceramah bilang pembohong ada? Ada nggak? Ada apa enggak? Enggak ada di dalam hatinya. Dalam hatinya bukan pembohong, omdo omong. Tua. Maka ketika kira-kira mau datang nih ajab Allah Subhanahu wa taala mau datang, sebelum datang itu Yunus itu sudah pergi naik kapal, pergi dia menjauhi kaumnya. Maka ketika naik kapal itu subhanallah penuh dengan penumpangnya, kapalnya itu miring itu kapalnya Pak, mau miring tenggelam kebalik kecublek kapalnya mah kecublek. Bahasa kecublek bingung saya itu bahasa kecublek. Bahasa kecublek boleh juga nih buat bahasa perahu kecublek. Miring itu perahunya. Maka ada salah satu orang pintar, dukun lah sebut dukun. Ini ada masalah, kapal nggak bisa jalan, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, miring gitu ke kapalnya. Pasti ada masalah dalam penumpang ini. Memang betul. Bagaimana caranya? Kita undi semua, kita pakai lotre. Zaman dulu ada lotre. Bukan zaman sekarang, zaman dulu ada lotre. Di semua ditulis namanya ditulis semua. Kemudian diundi, dikocok, yang keluar Yunus. Masukin lagi, yang keluar Yunus. Masuk lagi yang keluar Zulkifli. Salah. Yang keluar Yunus. Kan Nabi Zulkifli ada. Nabi Zulkifli. Ya kalau nggak ada Nabi Arwanto nggak ada. Masa Nabi Arwanto nggak ada? Nabi Zulkifli ada nggak? Nggak salah. Keluar tuh udah ketiga kali. Ternyata Yunus yang ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak sabar menghadapi kaumnya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke lautan. Tapi Allah nggak biarkan begitu saja nabinya. Kata Allah, perintahkan ikan nun, makan tuh, umat makan tuh nabiku, makan tapi jangan dimama, makan tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah hancur, kecuali Arwanto makan kunyah. Sangat parah dia. Makan jangan dikunyah, ditelan Pak langsung masuk ke dalam perut, masuk ke perut, nggak dikunyah. Kalau dikunyah kan hancur Pak. Makan telan masuk dalam perut, masuk ke dasar lautan.
Maka di dalam Al-Quran itu manusia itu mengalami 3 kegelapan. Maka itu Yunus yang mengalami 3 kegelapan. 1 kegelapan malam, 2 kegelapan dasar laut, 3 kegelapan dalam perut ikan Nun. Mengalami 3 kegelapan. Enggak sebentar lama. Kemudian tatkala berada di perut ikan Nun, baru Yunus itu mengaku sadar, ya Allah, saya nggak sabar ya Allah, saya putus asa di dalam rahmat-Mu ya Allah, aku bertobat ya Allah. Maka tobat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu tobatnya Nabi Yunus. Baca terus tuh, baca terus ikan hiu, ikan nun mules. Hari apotek kagak ada, tengah laut. Apotek mules itu, ikan nun mules. Naik ke atas, ngambang, dimuntahin, keluar Yunus. Iya muntah mah uwe apa mas? Itu uwe. Keluar tuh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa Pak? Ini satu amaliyah buat kita. Kalau kita lihat pakai otak kita, pakai akal kita, Nabi Yunus itu di perut ikan Nun, di perut ikan Hud, maka itu susah keluarnya, betul? Susah. Maka apa itu keluarnya? Dulu nggak ada dokter. Kalau dulu kan ada dokter langsung dioperasi, sesar namanya, sesar ikan hiu gitu. Nggak ada dokter. Maka begitu obatnya bukan pakai obat tapi pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya apa? Kalau manusia mempunyai kesulitan dalam perkara, maka baca ini ayat, aurat ini ayat, insya Allah kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Iya, maka kalau istri lagi hamil, udah aja kita mau lahiran, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kok iya karena zalim saya tidurin dulu. Bukan begitu, Pak. Bukan. Ini gara-gara perbuatan gara-gara perbuatan laki, maka jadi begini. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar Pak itu keluar. Maka kalau kita minta amalan sama kiai, pasti ketika ada amalan baik itu keluar, pasti di situ kita auratnya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ukhruj min batnil hud min batnin nun. Keluarkan Yunus aja keluar dari perut ikan hiu, apalagi jabang bayi. Makanya nggak usah jangan kali-kali begitulah. Dan nerima begitu aja, jangan gitu mah. Subhanallah. Kita baca ini la ilaha illallah, kita minum sama itu enggak manjur. Saya ustaznya kagak manjur, enggak usah. Enggak aja itu kalau begitu. Biar aja kasih aja Ustaz Arwanto yang gitu biarin aja. Kita mah jangan udah. Ya, anak zaman sekarang, orang zaman sekarang ini subhanallah banyak praktis, Pak. Dikasih minum harus supaya langsung keluar, ya nggak bisa, ada proses tuh. Dikasih minum sama Ustaz Haisem pun aja nggak keluar. Ustaz nggak manjur, Ustaz datang lagi. Itu jauh kalau jamaah zaman sekarang. Bukan begitu, ada butuh proses. Ya. Maka kalau anak susah dilahirin, istri ini lagi lahirin, itu nikah belum. Pantesan diem aja. Oh, ini nggak usah lahiran lagi, berapa? Nanti kalau udah nikah nih ya, terali, apa namanya? Nah, kalau udah nikah, sulit nih, jangan pusing. Kalau susah masuk? Kalau susah masuk udah gampang itu. Nggak ada yang susah masuk, nggak ada. Kalau doa susah masuk, Allahumma jadi bisyaiton, wa bisa syaiton, maroja tanah itu doa susah masuk. Kalau jadi ke situ sih aja. Ya. Kesulitan apapun yang dilakukan, yang tertimpa oleh manusia, maka ketika kita punya seperti itu, maka aurat ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah, langsung koker Allah yang berikan kemudahan dalam kesulitan. Ini taubatnya Nabi Yunus alaihi salam.
Artinya apa? Nggak sebentar Pak. Tobatan nggak sebentar, lama, ada proses. Kalau Nabi Allah saja, Rasulullah saja, utusan Allah saja, prosesnya lama. Bagaimana dengan kita? Betul. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan 1 hari 2 hari, 40 tahun taubatnya baru diterima. 40 tahun. Bagaimana dengan kita? Adam kesalahannya 1, tobatnya diterima 40 tahun. Arwanta masalahnya berapa? Wah, apalagi yang ngomong. Gak enak sama saya. Apalagi ya ngomong. Subhanallah, banyak kesalahannya. Maka taubat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam 40 tahun taubatnya baru diterima oleh Allah. Berjumpa dengan Siti Hawa 40 tahun. 50 tahun itu Rabbana ya Rabbana. Itu bukan Nabi Adam, itu orang RT 12. Rabbana ya Rabbana. Orang RT 12 itu Putra Ali. Ya. Kalau umur Ustadz Yusra, umur Pak Ustadz RT itu apa? Robbana, ya Robbana. Kalau baca ya Robbana berarti itu orang tua. Ini selawatan siapa? Robbana, ya Robbana. Sepuh. Kalau sholatan kekinian nggak ada ya Robbana, ya Robbana. Nggak ada. 40 tahun coba, bayangin 40 tahun baru diampuni, baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya 1, dikeluarkan dari surga. Lah kita kesalahannya banyak, dosanya banyak, pengen masuk Lah Pak RT banyak dosa, RT banyak duitnya, banyak kerjaannya. Pak RT mah sedikit dosa, banyak pahala. Betul. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ente pengen jadi orang mulia, jadi RT, siap. Jadi RT siap. Ini pakai haji Sebun aja pengen jadi RT dia. Iya, benar. Orang mulia itu RT. Kenapa? Tiap hari dicaci dan dimaki. Sabar gitu RT. Subhanallah. Sembako nggak dapat, RT yang ditanya. Apalagi itu ketutup, apalagi itu. Apa dia? Bantuan belum? BLT belum turun, RT yang disalahin. RT. Makanya RT mah banyak, pahalanya sedikit, dosanya udah nggak usah diganti Pak. Ente aja RT terus. Soalnya masuk surga ini kalau ikhlas. Amin. Maka istighfar terus. Tobat. Subhanallah. Biarin coba. Untung perumahan mah semuanya dapat BLT ya. Alhamdulillah. Coba kalau di kampung subhanallah. Jadi fitnah itu RT. Yang dapat BLT anaknya, mantunya, keponakannya, iya semua. Tuh begitu Pak. Kalau di sini alhamdulillah. Kalau RT ada kata Pak Ustadz yang dapat BLT. Jalan ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Artinya apa? Kesimpulannya, masuk bulan Muharram, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu. Perbanyak istighfar kepada Allah. Banyak hilaf yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita perbuat, banyak maksiat, banyak lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogyanya wajib bagi kita, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, tubu ilallahi taubatan, kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kembali kepada Allah. Insya Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, setinggi apapun dosa yang kita lakukan, sampai bakal menjunjung langit, kalau kita bertobat kepada Allah, yakinlah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu. Setelah itu kita berbuat amal soleh, insya Allah kita akan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu, taubatnya Nabi Yunus diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Dua, taubatnya Nabi Adam diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Nih, perahu Nabi Nuh turunnya umat Nabi Nuh itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka banyak orang bersyukur kepada Allah, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Banyakin puasa. Insya Allah. Kedua, kata Marwan bin Aisyah, inna man wasi'a ala iyalihi wasi'allahu sayran hasanah. Apa kata Marwan bin Aisyah? Apabila seorang laki-laki meluaskan rezekinya pada tanggal 10 di bulan Muharram, Yaum Asyura, wasi'allahu ala sayran hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Nah, besok nih dengerin nih, suami dengerin. Tanggal 10 uang belanja banyakin. Amin. Istri kasih uang belanja biar banyak. Istri kasih uang jajan biar baju gible. Dengerin. Besok tanggal 10 nih perbanyak uang belanja. Kasih uang jajannya biar lebih si anaknya tuh. Naufal sama siapa? Nahlah. Iya, sama juga itu ustadznya. Perbanyak uang belanja. Tanggal 10 maka kita akan diluaskan rezeki kita sepanjang tahun. BRT kasih yang banyak besok tanggal 10 BRT ya. Ya uangnya BRT yang tadinya 50.000, 500.000 BRT. Insya Allah ini 500.000 buat apa? 10 hari. Sama aja ya. Sudah cuma Ustaz Mulyono. Ya? Siap. Beli makan yang enak, beli makan yang banyak, undang anak yatim, kasih makan mereka makannya sama dengan kita. Kasih makan mereka dulu makan, yuk kita liatin. Dan ngomong, jangan dihabisin, ya begini jangan. Ngomong jangan dihabisin. Jadi dia makan, kasih makan yang terbaik, kasih makan yang enak tuh anak yatim, kita undang usap kepalanya, subha, pulang kasih duit. Siap. Ada anak yatim kan? Ada. Berapa orang? Undang Bajul Kipri sama Pak bawa rumah. Suruh ngusap anak ya. Tapi lah gede apa anak kecil? Gede. Jangan gede mah jangan gede. Gede. Jangan. Ntar lagi dikerjain sama uang kiainya. Usap juga kata Pak Ustaz, usap juga jangan sih. Gede mah jangan. Haram. Gede mah kalau ada istri. Ya, yang kecil, undang anak yatim yang kecil, kita kasih makan mereka, kita kasih hadiah mereka, kita usap kepalanya, insya Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah